WhatsApp dong. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN menyatakan sedang melakukan eksperimen dalam penempatan sumber daya manusia berbakat dengan memberikan posisi direksi dan komisaris di beberapa perusahaan plat merah. Penempatan sejumlah milenial di posisi teratas perusahaan-perusahaan BUMN tampak jelas dari beberapa perombakan di petinggi perusahaan-perusahaan negara belakangan ini. Pemerintah dinilai punya sensitivitas tentang regenerasi dan pengembangan potensi anak muda. Maka keberadaan mereka di kursi jajaran BUMN harus disertai gerak cepat yang adaptif serta kolaboratif. Menurut Menteri BUMN, penunjukan anak muda untuk mengisi kursi direksi bukan gaya-gayaan belaka, tapi merupakan bagian dari transformasi. Sejumlah nama anak-anak muda juga bermunculan. Fajrin Rashid, co-founder dari Presidir Bukalapak ini ditunjuk untuk menjadi Direktur Digital Bisnis PT Telekomunikasi Indonesia yang dipilih berdasarkan pengalamannya mengelola e-commerce tersebut. Selanjutnya ada sosok Fadli Rahman yang mengisi jajaran petinggi BUMN, anak muda lulusan ekonomi mineral dan energi Colorado School of Mines, dipercaya menjadi komisaris BUMN. Lalu ada Adrian Zahari yang dipercaya menjadi komisaris PTPN. Selain nama tadi, ada juga nama Arif Roshid Hasan yang menjadi komisaris di Bank Syariah Mandiri. Sebelum menduduki kursi petinggi BUMN, Arif pernah menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, organisasi lainnya. Selain di kursi petinggi BUMN, ada juga nama anak-anak muda yang sudah makin banyak masuk ke dunia politik di kursi DPR. Mulai dari Hillary Brigita Lasut hingga nama Abdul Hakim Bafagih yang memiliki peran besar dalam mengisi kursi-kursi DPR. Apakah mereka bisa menjadi angin segar atas adanya regenerasi? Kita doakan saja semoga bisa membuat nama Indonesia lebih maju lagi dari sebelumnya. Selamat datang di WhatsApp Dog Jiro Lupat, rolling the door. Krek. Oke, sebelumnya gue mau ngucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka. Walaupun kita ngerasain merayakan kemerdekaan tahun ini tuh agak berbeda ya, karena tidak seperti biasa-biasanya yang kita rayakan dengan ikut berlomba, ada lomba makan kerupuk segala macam. Tapi di tahun ini kita berbeda, kita tidak ada lomba. Karena kenapa? Kalau misalkan kita maksain ada lomba, yang ada malah ribet. Masa lomba makan kerupuk pakai masker ya kan? Ntar kerupuknya utuh, maskernya yang habis ya kan? Terus paling kalau misalkan kita mau ngadain lomba di masa pandemik ini, satu-satunya lomba yang bisa kita jalani itu cuma satu. Lomba berdiam diri dalam rumah. Jadi nanti ada juri keliling komplek tuh ngeliatin rumah-rumah orang. Wah bagus nih dia tidak keluar-keluar gitu kan. Wah ini bagus nih orang tidak keluar-keluar gitu. Wah ini saya sudah nunggu seminggu nggak keluar-keluar nih orang ini. Ternyata rumahnya emang rumah kosong. Akhirnya dia yang menang. Rumahnya dikasih bunga padahal rumah kosong emang. Ada-ada aja dah Pak RT sono. Tapi udah bang gak usah gitu-gituin. Gak usah digituin, udah biasa aja. Lanjut. Tapi ya bener ya, kita tuh di masa pandemi gini tuh kita harus kreatif. Anak-anak muda tuh harus kreatif, harus mikirin gimana caranya ikutan lomba, bikin lomba. Gitu tuh emang harus kreatif gitu. Ya banyak caranya gitu, banyak jalurnya untuk kita tetap kreatif gitu. Kayak misalnya ada jalurnya lewat jalur nagrek, bukan ya itu mah jalur. Lama-lama agak lebay ya ketawanya ya. Gitu, jadi emang banyak banget cara-caranya gitu. Cuma nih di masa kreatif ini, di masa pandemik ini, gue juga kan stand up-nya akhirnya tuh gara-gara kita dituntut kreatif, akhirnya kita stand up itu sering banget lewat Zoom gitu, virtual. Cuman gara-gara gue terkenalnya Regen yang suka marah-marah, stand up virtual itu tidak solusi gitu, tidak solutif. Karena kenapa? Gue pernah lagi stand up di rumah, di dalam kamar, itu gue kan stand up-nya marah-marah gitu. Keluar kamar, mertua gue tiba-tiba sabar-sabarin gitu. Sabar, gak boleh berantem sama istri gitu. Diomongin baik-baik. Terus gue kasih tahu dong, Ma, aku bukan berantem, aku tadi lagi stand up, itu kerjaan. Emang kerjaannya dituntut untuk marah-marah. Oh, mama kira tadi kamu berantem, gak boleh ya. Iya, tenang aja. Gak usah diohin. Akhirnya besoknya, begitu besok-besoknya minggu depannya, wah, gue berantem tuh sama istri gue kan berantem. Cukup gitu kan. Keluar kamar.
Mama mertua gue lagi begini, alhamdulillah rezeki menantu gue banyak. Padahal lagi berantem beneran. Gue marahin dong mertua gue. Ma, aku tuh nggak lagi stand up ya. Itu tuh aku marah beneran. Udah nah, jangan marah-marah. Mama nggak kuat bayar. Gila. Gue emang lucu banget ternyata ya sebenarnya ya. Gak tau lucu banget, gak tau ketawa-ketawa respect ini ya. Tapi emang kita tuh harus kreatif. Jangan kreatif itu justru karena kepepet. Karena ada orang yang akhirnya kreatif, kepepet, akhirnya malah membahayakan. Kayak contohnya ada waktu itu gue pernah ngeliat ya di lampu merah. Ada orang naik motor, itu dia bawa meja karambol pakai motor. Jadi dia motor di belakang, di tengahnya meja karambol gede banget. Itu sampai yang bawa motornya gak kelihatan. Jadi dia duduknya begini nih. Sebagai pemuda yang sangat bijaksana, gue samperin dong, gue kasih tahu, Mas, itu bawa meja karambol gede gitu nggak bahaya? Tenang Mas, saya mah udah biasa kayak begini. Oh, udah biasa. Tapi Mas tahu nggak, yang bawa motor nggak ada? Serius nggak ada? Lu gimana ngeliatnya nih? Akhirnya dia panik, lalu dia pulang naik meja karambol. Tadi Bagus. Lama bener masuknya. Lah kan latihan, katanya lu kali-kali pengen jadi host. Iya latihan tapi jadi berarti WhatsApp Gen aja lah. Apa? WhatsApp Gen. Jangan. Ntar diseriusin sama orang itu, ntar ngambek sama saya. Ini kita berdua doang nih. Enggak dong, harus ada narsum. Tadi kan udah dijelasin di VT. Katanya kita mau ngebahas anak-anak muda, politikus muda gitu. Politikus muda. Bukan komikus. Bukan, komikus muda jangan diundang. Ntar saya kegeser. Lu yang undang lah. Apa? Kali-kali lu yang undang. Udah nggak usah, ini aja nih politikus muda, narsum kita yang pertama. Nah ya lu yang ngundang maksudnya. Ya ini tuh dia seorang komisaris Bank Syariah Mandiri. Komisaris bank bosku, dan dia juga kalau nggak salah sempat memimpin berbagai macam organisasi pemuda. Boys, langsung aja kita sambut ini dia, Arif Rosyid. Oke. Serem Pak. Gantian lu sana Pak. Langsung. Ini boleh buka ya? Boleh Pak, takutnya kita salah orang ntar Pak. Iya, takutnya yang masuk malah kru kan. Bener ya Pak, bener kan Pak Mas? Bener nih masih. Negatif kan? Negatif Pak, alhamdulillah iya negatif. Istri saya yang positif. Negatif apa emang? Apa? Negatif apa? Negatif ini kan. Apa? Covid kan. Oh, Covid. Iya, alhamdulillah, amin. Lo mentang-mentang dapat endorsan sepatu lokal, sekarang belagu ya? Yoi dong, sepatu lokal. Cuman ini jas nih kekecilan, Mas, ada nggak ini kenal-kenalan? Tolong. Jas kecil bener ini, tolong. Jadi, Kang Arif Rosyid. Kang. Yoi. Kang Arif, Kang Arif Katanya bisa nih, baca Kang. prompter. Jangan baca, Kang. Jangan dibaca, Kang cerita. Itu saya yang baca, Kang. Nanti Kang Arif diem. Ya kalau saya sih awalnya. Gitu. Kita belum tanya. Belum ditanya ini, Kang. Ini Kang Arif Rosyid itu, biasa kalau ketemu rapat, serius. Iya. Pertama kali saya lihat dia ketawa ini. Oh iya. Gara-gara kamu lucu. Makasih. Katanya kamu ntar lagi mau diorder ke BSM. Apa tuh? Mau ke Bank Syariah Mandiri katanya, buat menghibur BUMN. Oh iya, saya rekening saya mandiri semua udah aman. Tapi ini kita ngobrol sama Mas Iya, jadi yang siapa yang tanya lu nanya? apa gua? Gantian. Mas Iya. Bang Tirta Gua ya? dulu. Iya, Mas Dipeng. Jadi gini Kang Arif. Kang Arif tadi kan sudah saya buka tuh. Sempat menjadi ketua HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Sempat 2 tahun. Lah kok sekarang malah jadi komisaris bank itu loncat karirnya cepet tuh caranya gimana Bang? Ada orang dalam Bang? Tawa terus. Gimana sih? Gimana Kang? Bisa ceritain nggak singkatnya? Iya, jadi karena saya kira temanya sama-sama Islam ya, punya kedekatan dengan umat. Kalau HMI kan organisasi mahasiswa Islam terbesar dan tertua kali ya. Jadi sejak 1947 dan saya kira masih relevan lah dengan
posisi sebagai komisaris independen di Bank Syariah Mandiri, Tir, karena ya segmentasinya sama umat dan memang selama ini kita memang concern terhadap isu-isu ekonomi Islam gitu. Jadi mungkin karena background itu yang sampai terakhir diminta untuk bantu di Bank Syariah Mandiri. Tapi kalau pengalaman ditawarin sebagai komisaris sebenarnya sejak 2013. Waktu itu pas jadi ketua HMI, kebetulan dipanggil sama Pak Dahlan Iskan dan waktu itu sudah diminta sebenarnya jadi... Itu umur berapa, Kang? Itu 26 tahun. 26 tahun tawarin komisaris? 26 tahun? Lo 26 tahun ngapain lo? Ini, di belakang mobil carry saya ngedengerin musik. Ini, tapi kita mau ngeliat ada VT profile dari Mas Arief Rashid. Biar semua tahu nih. Saat ini sedang ramai dikabarkan bahwa generasi milenial mampu menjabati sebuah jabatan tinggi pada kelembagaan, pemerintahan maupun perusahaan tanah air, dan lagi BUMN kembali melahirkan sosok komisaris milenial berasal dari anak usahanya yang kali ini datang dari sektor perbankan, yaitu M. Arief Rashid Hasan. Ia ditunjuk menjadi komisaris independen Bank Mandiri Syariah. Arief Rashid lahir di Ujung Pandang, 4 September 1986. Lulusan dokter gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin tahun 2010, serta meraih Magister Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia pada tahun 2014. Sebelum menjabat sebagai komisaris independen, dia aktif di sejumlah organisasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, lalu menjadi Ketua Pemuda di Dewan Masjid Indonesia 2017 hingga kini. Wasekjen BPP HIPMI, dan menginisiasi sejak tahun 2019 dan melakukan sejumlah kolaborasi dengan anak muda di masjid hingga di lembaga permasyarakatan. Ternyata pada tahun 2018 jadi tahun yang istimewa untuk Arief. Selain membuka praktik di Sungguh Minasa, ia juga dipercaya menjadi Ketua Departemen Kaderisasi Pemuda Dewan Masjid Indonesia atau disebut DMI. Organisasi nasional yang saat ini diketuai oleh Yusuf Kala. Saat menjabat di DMI, ia merintis terbentuknya pengurus pemuda masjid bagi rumah tahanan di seluruh Indonesia. Karirnya pun semakin meningkat dan terus dipercaya untuk mendapatkan banyak kepercayaan pada banyak posisi penting. Dari banyak pencapaian, tak heran jika kini sosok Arief Rashid sering diundang sebagai narasumber dari berbagai acara untuk mewakili kaum milenial yang menjadi inspirasi serta pemberi solusi pada masalah yang ada di tanah air. Nah, itu dia beberapa informasi mengenai Arief Rashid Hasan. Mau tahu kelanjutannya? Saksikan terus di WhatsApp Doc Jiro Lupat Rolling the Door. Mantap ya? Mantap ya, jadi Mantap banget itu. pertanyaan Mas Jipeng mengapa bisa jadi komisaris itu terjawab semua dengan profil itu. Ternyata emang banyak gitu. Ya udah berarti nggak usah ada talk show aja, pulang. Apa? Pulang. Ya, mending kita Udah ya, setel profil. berarti ya. Selesai. Makasih buat, enggak dong Mas. Belum. Tiba-tiba udahan aja. Kata udah kejawab. Karena kita masih ada satu lagi nih. Ada satu narsum lagi. Coba Mas Dia Riken ini diundang. dari Komisi 10 DPR. Wah serem Pak. DPR, anggota DPR ini. Hati-hati Pak. Hati-hati. Hormat. Hormat. Jangan aneh-aneh lu. Enggak, gue mah nggak pernah aneh-aneh gue sama orang ini juga. Ini Langsung aja. tua berarti? Apa? Masih tua ya? Muda, kita semua hari ini muda semua. Penasaran nih? Iya, yang Oh, paling undang, tua cuma Mas Cipeng doang udah di sini. Langsung aja kita sambut. Namanya dari mana ya? Pak Abdul Hakim. Mas Abdul Hakim. Hakim, Pak Bapak Hakim. Sini. Aduh. Gimana Ken? Umurnya Kalau langsung anggota aja DPR tuh. resmi. Aduh. Kalau anggota DPR resmi. Resmi. Nggak usah Siap. resmi di Senayan aja. Nanti ini nggak usah resmi-resmi. Nggak usah resmi nanti. Sebelum tanya biar nggak salah. Maaf Bang, umurnya berapa Kang? 28. Tahun ini 28 Mas Rigen. Lebih muda dari elu Ken, udah jadi anggota dewan. Ya kan paling tua udah Mas Cipeng no, sama yang main inian no. Paling tua no. Kita pulang aja deh Bang. Main Kayaknya kita perkusi. dibully terus Kang. Masih muda, Masih muda juga? 18. Oh, 18. 18 apaan? 18 umur abad, 18 abad. nah. Buat Mas, berarti karena masih tua saya Pak, saya 29. Bray dong panggilannya. Oke, kan kita kan udah Bray. Bray dari kemarin. Lu tahu nggak? Mas Abdul ini selain anggota dewan dia juga
Presiden Persik Kediri, Pak. Hah? Lu tahu Persik Kediri? Tahu? Apa? Apa? Sepak bola kan? Oh iya benar. Seragamnya warnanya apa? Kuning. Oh, Berarti beda acara, berarti waktu itu beda acara kali Pak ya? Bukan main bola kali ya? Yang Lu di capture kena roasting semua supporter lu. Bukan salah gua ya. Persik apa Pak? Akunnya Rigense. Bukan Pak. Jadi buat Persikmania kalau Pak, salah. benar. Saya fans Regen. Persik. Saya apa Pak? Seragamnya. Ungu. Ungu. Ah, biar gak salah kayak Regen, mending sekarang cek langsung tadi VT-nya Bang Arif udah, sekarang video tentang Mas Abdul. Sejak dahulu kita telah mengetahui bahwa Indonesia memiliki banyak pemuda-pemudi bertalenta yang mampu memberi dampak baik bagi kehidupan bangsa kita, Indonesia. Salah satu peran milenial tersebut dibuktikan dari seorang pemuda asal Kediri yang saat ini baru berusia 27 tahun. Namun telah berhasil menjadi seorang anggota DPR Partai Amanat Nasional. Pria berkelahiran 23 September 2019, Abdul Hakim Bafagih. Sejak kemenangan yang ia peroleh, Hakim berhasil membuktikan bahwa kemampuannya serta kelayakannya mampu menandingi kepopuleran penyanyi cantik Denada, yang saat itu menjadi calon urut nomor 1 dengan perolehan suara sebanyak 56.848 secara sah. Tak lupa, pemuda milenial asal kota Kediri ini menolak jika kemenangannya dicap semata-mata karena hubungan saudara, melainkan karena di umurnya yang masih muda dengan segudang keahlian, ia pantas mendapatkan kesempatan emas ini. Abdul Hakim pun menjelaskan bahwa penguasaannya dalam dunia politik ia peroleh dari ayahnya yang merupakan ketua DPD PAN sendiri. Dia juga sebelumnya terlibat di tim kampanye Abdullah Abu Bakar yang menjadi wali kota Kediri 2 periode 2013-2018 dan 2018-2023. Dari sana, dia banyak belajar tentang strategi pemenangan dan dia praktikkan dalam pencalekannya. Selain meraih kemenangan dengan menggerakkan mesin partai dan relawan, Abdul Hakim Bafagih juga banyak terlibat di komunitas-komunitas. Sebagai contoh, ia aktif membina asosiasi Kopi Wonosalam. Abdul Hakim pun ikut serta dalam menanam 2 hektar lahan kopi di lereng Gunung Wilis. Dan rencananya akan terus memperluasnya dengan sistem kerjasama petani penggarap. Dari sana, pemuda yang hampir setiap hari selalu mampir ngopi di kedai favoritnya selepas olahraga bersepeda itu bisa berjejaring dengan komunitas kopi. Belum berhenti sampai situ saja, ternyata alumni salah satu SMA besar di Surabaya ini juga menjadi Direktur Kediri Creative City Forum yang menjadikannya banyak referensi di subkultur industri kreatif. Wah, ternyata sosok pemuda Abdul Hakim Bafagih ini memang cocok ya jika kita jadikan contoh sebagai generasi penerus kehidupan tanah air kita. Mantap. Minder saya, minder. Keren banget. Nah, Mas. Bentar. Hah? Stop. Simpen pertanyaannya. Kalau mau diskusi, setelah yang satu ini. Ciro Lupat. Rolling the door. Wajah